Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jumpa lagi di hari pasar dan aku bakal kasih tahu daily activity aku ketika hari pasar tiba. Pertama, aku buka warung. Jangan lupa ucapkan niat dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga usaha hari ini lancar jaya. Kemudian aku buka sisi satunya lagi. Dan di sini aku butuh bantuan kursi karena tinggiku yang tidak tinggi. Hehehe. Kalian definisikanlah sendiri maksudnya apa. Lalu setelah warungnya dibuka, aku letakkan minyak. Jadi warung kami itu juga jual minyak. Di sini ada bensin dan pertamax. Terus aku susun-susun karena biasanya pagi-pagi itu banyak pembeli yang nyari minyak karena mayoritas di sini kan berkebun. Jadi biasanya minyak lumayan laris. Kemudian aku pergi ke depan rumah buat matikan lampu jalan. Dan selanjutnya aku menyapu kedai atau warungnya. Di sini aku mulai menyapu bagian depan. Jadi sapu yang bersih. Di sini aku pakai sapu jumbo, kalau di kedai itu murah 18.000 aja satunya. Hehehe, sekalian promosi. Kemudian bagian dalamnya jangan lupa disapu. Terus itu aku buang sisa-sisa kelapa bekas parutan kemarin. Lalu lanjut menyapu, semua bahagiannya kita sapu, kiri, kanan, depan, belakang semuanya disapu supaya bersih dan pembeli senang buat datang ke kedai kita. Nah, di sini aku pakai bantuan serok sampah buat membuang sampahnya. Karena di situ kan nggak ada bolongannya, nggak ada tempat pembuangannya, jadi semuanya dikunci mati. Maka serok sampah adalah solusinya. Kemudian kita lanjut ke bagian dalam. Di sini meja kasir jangan lupa dilap-lap pakai kemoceng supaya tetap bersih. Lalu lanjut seperti biasa menyapu, juga sapu bagiannya ya, kiri kanan depan belakang semuanya disapu agar ketika kaki menginjakkan lantainya itu terasa enak. Sembari menyapu ada pelanggan yang datang, jadi kita layani dulu, nanti baru kita lanjutkan menyapunya. Nah, di sini biasanya kalau pagi-pagi itu yang paling dicari itu adalah mie, kemudian kecap, telur dan juga sabun-sabunan, karena biasanya pagi-pagi ibu-ibu itu cari sarapan yang simpel aja. Dan juga buat kerjaan rumah yaitu nyuci, makanya kalau pagi-pagi itu biasanya memang orang nyarinya mie, telur, kemudian sabun-sabunan. Lalu aku lanjut menyapu bahagian dalam rumah. Nah, di situ sampahnya aku sapu-sapu aja ya, nggak aku kutip. Kenapa? Karena nanti juga bakal aku sapu sekaligus menyapu halamannya. Setelah menyapu, aku buka jendela. Nah, jadi di sini aku buka jendela samping ya, karena kebetulan terasnya udah pindah ke samping. Lalu aku lanjutkan dengan membersihkan meja. Jadi meja ini tuh biasa dipakai sama anak les buat belajar. Jadi harus kita bereskan karena nanti ada yang les kebetulan. Jadi mejanya harus dalam kondisi yang bersih. Kemudian setelah membersihkan meja lesnya, aku hapus papan tulisnya. Kebetulan coretan yang banyak itu adalah coretan anakku, jadi nggak apa-apa, kita nggak boleh marah karena dia lagi ngelatih kreativitasnya. Lalu aku lanjut dengan mencuci pakaian. Jadi di sini alhamdulillah kan ada pakai mesin cuci, jadi kita tinggal tunggu aja mesinnya berhenti. Dan aku lanjutkan dengan menjarang air karena hari ini aku mau buat sarapan simple aja. Dan jangan lupa buat masak nasi. Lalu sambil menunggu airnya mendidih, aku lanjutkan dengan menyapu rumah bahagian belakang. Kalau kalian lihat tadi itu yang aku sapu ada putih-putih, itu adalah bekas tepung ya yang udah ditimbang terus dia tercecer. Jadi kita sapu-sapu aja sampai bersih. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hehehe. Lalu setelah bahagian rumah yang belakang itu udah aku sapu, aku lanjutkan dengan menyapu teras. Kalian bisa lihat sendiri kan itu kotornya gimana, karena tadi aku nggak kutip sampahnya. Jadi sapu-sapu aja sampai bersih.
sapukan ke bawah. Pokoknya semua bahagian disapu, bawah kursi, bawah meja, semuanya kita sapu supaya bersih dan enak untuk dipijak. Kalau kalian gimana? Kalau sampah yang seperti itu kalian kutip terus masukkan ke tempat sampah, atau kalian sapu-sapu juga sama seperti aku. Kalau aku ada alasannya sih ya, karena habis ini aku bakal nyapu halaman, itu sih alasannya. Kalau halamannya bersih dan aku nggak nyapu hari itu, pasti bakal aku kutip pakai tangan juga dan aku masukkan tong sampah. Seperti kataku tadi, aku akan melanjutkan pekerjaan selanjutnya, yaitu menyapu halaman. Jadi di sini sapu-sapu. Biasanya aku nggak pakai sapu lidi ini, biasanya aku pakai serok. Tapi entah kenapa hari ini pinginnya pakai sapu lidi aja. Lalu aku letakkan sapunya dan meriksa airnya. Ternyata udah mendidih. Langsung aja aku ambil mie gorengnya, dan jangan lupa pakai sayur ya. Di sini aku pakai sawi. Jadi sekalian aja aku rebus bersama dengan mie-nya. Sambil menunggu mie-nya lembut, kita masukkan bumbunya di sana. Goreng 1 telur untuk tambahan. Dan setelah lembek atau lembut mie-nya, kita masukkan aja ke dalam wadah. Dan lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah seperti ini, sudah matang dan siap untuk kita makan. Tapi makannya nanti ya, ketika suami sudah pulang. Nah, jangan lupa juga dikasih sayuran yang lain tambahannya seperti timun dan tomat. Kalau aku sih sukanya seperti ini aja. Kalau kalian mau tambahkan selada juga bisa. Lalu karena mesin cucinya udah berhenti, kita buang airnya. Dan ternyata suami udah pulang, jadi bilas kainnya kita lanjutkan belakangan aja. Kita bantuin dulu dia buat nurunkan barang-barang yang udah dia beli dari pasar tadi. Nah, di sini itu adalah kerjasama yang baik antara suami dan istri. Hehehe. Jadi suami yang belanja ke pasar dan istri bakal bantuin suami buat nyusun barang-barangnya di warung. Kalau kalian yang juga punya usaha warung di rumahnya, kayak gini juga enggak? Atau kalian butuh bantuan orang lain buat bantuin kalian? Nah, ini dia barang-barang yang udah dibeli suami dari pasar. Kemudian suami tugasnya itu mencatat harganya, karena suami bakal pergi sekolah lagi sehabis ini. Jadi otomatis sebelum dia pulang sekolah, urusan warung itu menjadi milikku sepenuhnya. Dan ini aku lanjutkan untuk menyusun barang-barang yang udah dibeli tadi. Dan suami selanjutnya minta izin buat mandi karena dia bakal sekolah kan. Jadi aku bilang iya aja, dan aku lanjutkan menyusun persayuran, perbawangan, percabean, pokoknya semua yang dia beli dari pasar. Belum kelar nyusun sayurannya, ternyata ada pembeli yang datang. Alhamdulillah, kita syukuri aja, nggak boleh ngeluh. Jadi kita layani dulu ya pembelinya. Sekalian aku kenalin deh sama beliau ini. Jadi beliau ini adalah tukang kusuk di kampung suamiku, juga dukun beranak. Jadi biasanya kalau orang melahirkan itu biasanya sama nenek ini. Dan hari ini dia lagi belanja rokok dan belanja keratindeng buat suaminya. Terus alhamdulillah ada lagi pembeli nih yang datang, kecil 30, yang besar 50. tapi dia beli jam. Di sini jam ukuran kecil. Di warung kami itu murah-murah aja, cuma 30.000. Kalian cuma cukup tambah 2.000, kalian udah dapat baterainya. Jadi 32.000 kalian udah dapat jam yang kecil, jam dinding kecil. Nah, ini sekalian aku pasangkan baterainya. Lalu ada lagi pembeli selanjutnya. Jadi beliau ini minta parutkan kelapa. Jadi aku parutkan dulu, dan ternyata suamiku belum mandi. Jadi sekalian aja dia yang hitung belanjaannya dan aku selesaikan marut kelapanya. Dan ini adalah pelanggan yang membeli keperluan buat manen. Jadi dia beli roti-rotian gitu. Setelahnya aku temenin suami makan di dalam rumah. Jadi ini sarapan kami tadi ya, cuman mie goreng, tapi nikmatnya luar biasa karena dimakan berdua nih, ludes dalam sekejap. Dan selanjutnya kita anterin suami sampai depan rumah karena dia mau pamit buat ngajar Lulu di sekolah. Dan aku lanjutkan buat menyusun barang-barang yang dari pasar tadi yang belum siap aku susun. Dan alhamdulillah selagi menyusun barang ada lagi yang beli, jadi kita layani dulu, jangan lupa layani dengan ramah. Dan itu aku lagi marut kelapa.
Dan alhamdulillah lagi ada lagi pembeli yang datang. Jangan lupa layani kembali dengan senyum yang manis dan kata-kata yang sopan, juga sikap yang ramah. Nah, ini tadi ada yang beli ikan nila. Aku nggak sempat videoin lagi ngambil atau nyeroknya di kolam. Jadi langsung aja aku hitung belanjaannya. Tak lama kemudian ada lagi pembeli yang datang. Jadi pagi ini sayur lumayan banyak yang beli, alhamdulillah. Dan ini ada anak gadis lagi beli roti, katanya buat dibawa ke kebun. Dan inilah dia hasilnya setelah disusun dan dirapikan. Jadi sayur dengan sayur, buah dengan buah. Dan aku lanjutkan pekerjaan selanjutnya, yaitu mencuci piring. Nah, di sini karena aku belum punya wastafel, jadi aku nyucinya masih di bawah. Doain ya biar rezekinya banyak dan bisa buat wastafel. Hahaha. Jangan lupa dicuci yang bersih. Di sini kalian bisa pakai Sunlight, tapi aku di sini lebih pakai Mama Lemon karena ada kemasannya harganya 1000. Lalu setelah perpiringan selesai, aku lanjutkan dengan membilas pakaian. Di sini kalian bilas yang bersih ya. Jangan lupa pakai pewangi supaya harum dan masukkan ke mesin cuci. Jangan lupa dikeringkan di mesin cuci. Terus setelah dikeringkan jangan lupa buat dijemur. Jangan tunda-tunda menjemurnya ya, karena cuacanya nggak menentu. Jadi selagi cuacanya masih bagus, segeralah jemur pakaian kalian, karena suatu waktu bisa aja dia mendung terus hujan dan pakaian nggak kering. Galau nggak sih kalau pakaian nggak kering? Setelah menjemur pakaian, aku putuskan untuk istirahat sejenak. Nah, di sini jangan lupa minum air putih supaya kalian nggak dehidrasi. Nah, setelah itu si bocil udah bangun, udah aku mandiin juga. Terus jangan lupa kasih dia makan biar dia bertenaga. Dan terakhir aku bakal masak buat makan kami siang dan malam. Jadi di sini aku tadi kalian bisa lihat masak gulai jengkol, dan di sini kita buat sambalnya. Namanya di sini giling lado ikan teri. Nah, sekian dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa di subscribe.